Yang terparah pasiennya seperti apa, Dok? Itu sampai sekarang dengan kondisi wajah yang gelap, satu wajah gelap semua awalnya, sampai udah di tahun kedua, mau tahun ketiga ini, masih ada sisa. Sama masa setelah pakai merkuri yang berbahan bahaya itu, aku berpikirnya kalau itu akan sembuh, tapi ternyata malah makin parah. Ada 34 merek mengandung zat yang berbahaya. Kita ingin melindungi rakyat, jadi kalau berbahaya kita cabut. Produk kosmetik ilegal atau kosmetik dengan kandungan berbahaya masih marak beredar di tanah air. Di awal tahun 2025 saja, BPOM menemukan pelanggaran terkait kosmetik ilegal senilai lebih dari 31,7 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan pengawasan pada tahun lalu. Dalam hal ini, peran influencer dalam mempromosikan produk kosmetik atau kecantikan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu produk. Sebelumnya ramai di jagat maya bahwa artis Nikita Mirzani memberikan ulasan atau review terhadap produk skincare milik Reza Gladys hingga berujung penahanan, dugaan pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang. Kasus bermula dari perseteruan Nikita dengan dokter sekaligus pengusaha produk skincare Reza Gladys. Saat itu Nikita memberikan penilaian buruk terhadap produk skincare tersebut. Di sisi lain, seorang perempuan bernama Nurtia, 31 tahun, asal Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi korban dari peredaran produk perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri dan hidrokuinon. Ia tak menyadari bahwa paket krim wajah yang dibelinya seharga Rp150.000 masuk ke dalam daftar kosmetik berbahaya yang dilarang Badan Pengawas Obat dan Makanan karena mengandung merkuri. Lantas, seberapa berbahayakah penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon? Berikut tim Abraham akan membedahnya bersama dokter estetik sekaligus edukator kesehatan kulit Maria Francisca, serta mewawancarai Nurtia yang menjadi korban akibat produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Terima kasih, Dok, sudah menerima saya. Ya, sama-sama. Dokter Maria Francisca, edukator kesehatan kulit ya, Dok ya? Betul. Dan kemudian memberikan pengetahuan kepada calon konsumen untuk berhati-hati terhadap produk-produk kecantikan, produk-produk kosmetik. Betul ya, Dok ya? Betul. Ini rame lagi sebetulnya karena upaya penindakan yang dilakukan oleh BPOM, Dok. Kok nggak beres-beres menurut dokter? Wah, ini memang berat ya. Sebenarnya berat banget karena praktik ini tuh sudah lama banget. Satu, dan waktu saya memulai pun itu merkuri itu masih banyak banget di pasaran dan harganya cuma 5.000, 7.000. Itu dijual di pasaran dan target mereka tuh orang-orang bawah. Oke. Jadi mau nggak mau edukasi kadang kurang nyampe ya, kurang nyampe ke mereka. Sedangkan si penjualnya itu memang targetnya ke mereka ini. Nah, sudah banyak korban-korban tapi tidak berani melaporkan. Nah, karena apa ya? Malu kali ya? Takut malu. Kemudian kayak kalau ngelaporin pun mungkin merasa nanti ujungnya bagaimana, ada rasa ketakutan di situ sih. Karena waktu itu saya sempat juga untuk membahas ini di Cegah Tangkal waktu itu, divisi Cegah Tangkal di BPOM. Itu memang agak sulit karena mereka kalau mau menindak butuh korban. Sedangkan korbannya nggak melapor. Nah, waktu itu sempat saya beberapa kali edukasi juga untuk menyebarkan, ayo guys kalian lapor gitu.
Apalagi dengan sekarang era sosial media, segala sesuatunya dilakukan di e-commerce. Betul. Ya, jadi penjual dan pembeli terakses langsung, terkomunikasi langsung, dan mereka langsung bisa mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Mereka dapat produk kecantikan yang mereka inginkan. Ternyata nggak ada BPOM atau izin edar BPOM ada pun, tapi tetap aja bisa saja ada mengandung bahaya di sana ya. Betul. Dok, kami dengar dokter juga menangani pasien, betul ya? Ya, ada beberapa yang memang kulitnya sudah cukup rusak ya. Oke. Dari kasus okronosis sampai kasus penyalahgunaan obat keras. Oke. Seberapa banyak dok yang sudah ditangani oleh dokter Ika? Kalau intens itu hanya 3 orang, karena saya dampingin terus sampai saat ini. Tapi kalau untuk yang konsul ya, itu banyak banget sih, nggak kehitung, DM kan masuk terus. Tapi ya untuk menolong mereka itu butuh jangka waktu panjang, nggak bisa cuma sekali menolong terus selesai. Oke. Yang terparah pasiennya seperti apa dok? Kak Nurtia ini. Nurtia, itu sampai sekarang dengan kondisi wajah yang gelap, satu wajah gelap semua awalnya, sampai udah di tahun kedua, mau tahun ketiga ini, masih ada sisa. Efek sisanya. Oke. Tapi yang jelas bicara soal korban ya dok ya. Seberapa yakin dokter bahwa korban yang sudah terimplikasi bahaya dari kandungan produk kosmetik itu bisa dipulihkan sebagaimana keadaan awalnya? Tergantung kerusakannya. Tapi kita selalu edukasi itu ada 2 yang berbahaya, merkuri dengan penyalahgunaan obat keras. Kenapa dikatakan penyalahgunaan? Karena obat ini masih digunakan di praktik kedokteran, ya, untuk pengobatan melasma atau pengobatan untuk anti peradangan gitu. Tapi disalahgunakan sebagai pemutih kulit. Nah, jika digunakan jangka panjang akan memberikan efek yang buruk seperti stretch mark, kulitnya yang retak kayak ibu hamil tuh, pecah. Kemudian okronosis, kelainan pada pigmentasi yang permanen. Nah, kalau merkuri sendiri, merkuri ini tuh yang sebenarnya ngeri banget ya, karena dia juga bisa secara sistemik mengganggu organ vital tubuh kita. Seperti yang paling sering adalah SSP, sistem saraf pusat. Bisa depresi, ya, gangguan kejiwaan, bahkan sampai yang permasalahan organ tubuh seperti gagal ginjal, kanker kulit, atau kanker di organ-organ lainnya. Sampai segitunya gitu. Karena apa? Penyerapan merkuri tidak hanya dari pernafasan, tertelan, tapi juga lewat kulit. Nah, itu tahunan kan mereka pakai. Kita boleh kontak Kak Nurtia ya dok ya? Boleh. Oke, apakah sudah tersambung bersama dengan kita? Kita coba akan bergabung bersama dengan Ibu Nurtia. Oke, kita sudah tersambung dengan pasiennya. Halo Mbak Nurtia. Halo Mas. Salam kenal, saya Abraham Silaban. Iya Mbak Nurtia, gimana keadaannya sekarang? Kalau kami lihat Mbak Nurtia, proses penyembuhan, pemulihan, dalam artian untuk mendapatkan hasil yang optimal itu masih terus berjalan ya? Sejauh ini itu sudah jauh lebih baik, jadi memang lagi proses banget untuk dapetin yang masih kulitnya kayak dulu untuk sementara. Kita kalau dapetin, kalau tujuannya untuk sembuh, sebenarnya masih jauh sih, tapi aku lebih berpikirnya kalau kulit aku bikin kulit aku nyaman dulu gitu. Oke, ini penanganannya udah berapa lama ya? Sudah selama 2 tahun berjalan. Wah, 2 tahun, lama juga ya? Lama. Oke, ya Mbak Nurtia, selama ini penanganan yang dilakukan sembari berkonsultasi dengan dokter apa saja untuk memulihkan keadaan sebagaimana yang diharapkan? Sejauh ini cuma memperbaiki skin barrier sama lebih tepatnya kayak skincare biasa aja sih Mas, nggak ada treatment apapun. Tapi kemarin sempat treatment sekali disuntik, tapi selebihnya lebih ke skincare yang dikasih sama dokter Ika. Oke, tapi improve lah ini ya dok ya? Banget. Nanti lihat ya awalnya. Artinya ini sudah improve, sekalipun bukan ini pigmen asli kulitnya ya? Betul. Dia lebih terang aslinya. Mbak Nurtia begini, kami punya concern untuk memastikan mengangkat isu kaitannya dengan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Entah itu yang tanpa izin edar, ilegal maupun yang dipalsukan.
sangat dikhawatirkan mengandung barang-barang berbahaya yang juga menimbulkan korban-korban lain layaknya Mbak Nurtia. Mbak Nurtia sendiri waktu itu seperti apa pengalamannya? Sampai pada akhirnya keadaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebenarnya kalau untuk dulu itu mungkin karena akunya kurang edukasi, jadi tidak terlalu tahu apa itu bahan berbahaya atau apakah itu palsu. Tapi pada saat sudah mulai banyak yang edukasi, baru mulai paham kalau ternyata tuh ada bahan-bahan yang memang tidak boleh digunakan untuk kulit gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya edukasi sekarang itu sangat membantu masyarakat Indonesia sih untuk bisa tahu mana skincare yang aman, mana skincare yang sesuai sama kebutuhan kulit gitu. Oke. Waktu itu menggunakan produk apa, Mbak? Produk yang aku gunakan waktu itu merek Ester, itu dijual di kios pasar sebenarnya. Cuman sekarang juga udah nggak ada di marketplace. Di marketplace itu ada, cuman kayak beberapa aja masih terjual. Oke, nggak ada izin edar BPOM-nya ya? Nggak ada izin edar BPOM-nya, sama packagingnya cuma bentukan pot biasa. Tapi waktu itu langsung protes dan langsung sempat melakukan penuntutan kepada produk yang bersangkutan? Enggak, karena aku mengetahui produk itu bermerkuri justru di tahun 2021. Kalau nggak salah 2021, karena dokternya baru berani di tahun 2020 ke atas. Gitu, jadi selama masa setelah berhenti pakai merkuri yang berbahan bahaya itu, aku berpikirnya kalau itu akan sembuh, tapi ternyata malah makin parah gitu. Jadi baru berani ke dokter itu di tahun 2020-an, dan ternyata katanya dokter itu setelah diketahui aku memakai produk yang aku sebutkan produknya, baru tahu kalau itu ternyata ada bahan bahayanya. Oke. Nah, ini terakhir nih, Mbak Nurtia. Apa yang ingin disampaikan kepada kaum hawa ataupun calon konsumen di luar sana yang ingin berharap mendapatkan produk kecantikan dengan cara instan begitu ya? Apalagi ya dengan harga-harga yang relatif murah dapat dijangkau, tapi pada akhirnya mereka tidak mengetahui ada bahaya besar yang mengintai. Mungkin buat calon konsumen atau mungkin yang lagi sedang mau glow up, glowing, gak ada di dunia ini tuh yang instan, semua berproses, termasuk dalam hidup pun kita semua berproses kan ya, gak ada yang instan. Dan carilah produk yang benar-benar aman, berbadan foam, dan tentunya harus cari tahu juga sesuai sama kebutuhan kulit apa enggak, gak ada yang instan. Dan cantik itu harus putih, dan terutama cantik itu juga harus dari hati. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak Nurtia, sehat-sehat terus. Terima kasih, Assalamualaikum. Jadi merkuri itu mampu bisa membuat mengendalikan pigmentasi secara kuat. Tapi justru sifatnya toksik. Yaitu yang disebut bisa terjadi okronosis juga, tapi dia sifatnya juga logam berat, kan dia korosif ya. Jadi kulit tuh kayak dikikis sehingga tampilannya tuh kayak glowing. Nah, ini ada beberapa produk ya dok ya. Nah, dari sini kita akan coba belajar dari dokter Ika produk-produk mana saja yang kandungannya berbahaya. Ini bukan bicara soal label ataupun merek, tapi ini bicara soal kandungan. Jadi prinsipnya gini, yang perlu saya mungkin jelaskan sedikit, yang biasanya digunakan untuk pemutih kulit secara instan itu merkuri atau penyalahgunaan obat hidroquinon dan steroid. Itu aja. Jadi lagi-lagi yang ditemukan kalau misalnya masuk sampai ke public warning BPOM, kalau kita perhatikan yang terbaru yang 34 penemuan produk ya yang sudah berizin BPOM kemudian ditemukan bahan berbahaya dan akhirnya ditarik dimusnahkan, itu isi kandungannya ya kalau nggak merkuri, hidroquinon, tretinoin, steroid. Nah, ini saya mau jelasin perbedaannya kalau merkuri itu seperti apa, kalau yang bahan obat keras seperti apa. Nah, ini semua produknya sudah, yang ini udah ada izin BPOM, yang ini belum.
Oke. Jadi secara teksturnya kita akan lihat persamaannya ya. Ini kan yang nggak ada Bepom nih. Oke, izin saya boleh menggunakan Boleh. sarung tangan juga ya Biar dok ya? bisa Biar kita merasakan. Oke, kita akan lihat ya bersama-sama dengan dokter Ika ya. Ini ciri khas dari merkuri itu kental. Oh kental ya dok, coba sebentar ya dok ya. Oh iya sih, ini untuk apa nih tujuannya tadi? Untuk memutihkan. Oh ini Jadi berarti... biasanya media promosi mereka tuh memutihkan Oh gitu. ini nightly Cepat. cream, ini krim malam berarti? Krim malam. Krim malam untuk memutihkan, berarti ini yang biasa ditaruh ke wajah ya? Betul. Oke. Dan ini kelat banget. Nggak ada bau khusus sih. Cuman memang dia agak pekat dia. Ini lihat lagi, ini merek lain. Sama kan? Dia lengket begini dok, atau gimana dok? Begini. Jadi merkuri itu dia sulit untuk campur dengan krim ya. Jadi kan dia berupa logam cair. Ya. Oke. Nah, dicampurkan seperti namanya itu kalau di farmasi xanthan gum itu sebagai pengental. Nah, Jadi ini harus dikasih kelihatan pengentalnya. kental. Iya. Nah ini coba dok. Nah serupa ini, keduanya mengandung kesamaan. Kesamaan, betul. Ya zat yang membahayakan, merkuri. Nih. Ini yang Oke. warnanya lain lagi. Nah, ini- Tapi secara teksturnya. Oke, ini sampel produk ilegal. Jadi biasanya apa nih? ini saya cabut karena ada Oke. yang nomor izin Bepom. Oke. Waktu dicek tidak sesuai dengan produk ini. Oh ya? Jadi dia minjem nomor Bepom lain ditempel di sini. Oke, Nah itu ada juga kejadian seperti itu. coba ya dok. Ini juga merkuri dok. Ya. Kayak bau-bau wanginya kuat Iya, banget ya, iya. karena untuk nutupi si bau logamnya. Ya wangian betul. Wangi banget. Nah, ini juga sama. Ya, jadi teksturnya itu mirip. Kalau Ini kita lihat, semua yang jelas dugaannya produk- merkuri, dah. Ini merkuri. Dipastikan ini mengandung merkuri. Iya. Dok, ini kenapa sih selalu ada kandungan merkuri dalam produk-produk yang disebutkan bisa memutihkan? Jadi merkuri itu ternyata dia secara kerjanya mampu bisa membuat mengendalikan pigmentasi secara kuat. Tapi justru sifatnya toksik, melanositotoksik. Kulit kita buat membentuk warna kulit itu ada namanya sel melanosit. Sel melanosit ini yang memproduksi melanin yang memberi warna. Jadi ada yang warnanya gelap kulitnya, ada yang sawo mata. Itu karena banyaknya si melanin ini yang diproduksi. Nah, dengan penggunaan merkuri itu dia tekan, tapi bahkan sampai membuat toksik. Nah, saat toksik akan terjadi perlawanan di tubuh yang tadinya tidak terjadi pigmentasi, malah jadi permasalahan pigmentasi. Ya itu yang disebut bisa terjadi okronosis juga, tapi dia sifatnya juga logam berat kan dia korosif ya. Jadi kulit tuh kayak dikikis sehingga tampilannya tuh kayak glowing. Nah, itu sangat berbahaya. Bahaya. Sedangkan melanin itu fungsinya sebagai sunscreen alami, sebagai antioksidan, selain memberi warna kulit. Jadi kalau nggak ada perlindungan di kulit kita, mutasi gen yang terjadi, kanker kulit. Ini dia yang mungkin nggak disadari ya. Mungkin pemerintah mungkin harus kolaborasi juga dengan para dokter rumah sakit. Dimana kalau misalnya kayak kena gagal ginjal, kanker kulit kan, ya udah sakit itu aja. Tapi kalau ditelusuri mungkin saja ada hubungannya dengan penggunaan seperti ini. Oke dok. Nah ini kan tadi untuk krim malam, krim siang gitu ya dok ya. Itu untuk wajah ya dok ya? Atau untuk seluruh tubuh? Untuk wajah. Tapi ada juga yang ngoplos ini dicampur body lotion yang Bepom. Diaduk jadi satu buat body lotion. Itu ngoplos sendiri? Ngaduk sendiri pakai mixer. Waduh. Jadi diolesin ke seluruh tubuh. Bayangkan itu penyerapan ke tubuh akan jauh lebih luas kan. Oke. Nah kalau ini dok bagaimana dok? Ini saya lihat ini dok. Ini apa nih? Yang kecil ini dok? Nah ini kalau kita lihat, ini kan kayak biasa ya krimnya ya. Ya warna kuning ini dok. Lembut ya. Jadi mereka tuh ini baunya bau obat banget dok. Saya kan ngikutin nih selama hampir 6 tahun ini. Dulu mainannya begini nih. Tiba-tiba nanti di Bepomin, jadinya krimnya begini nih. Artinya? Nggak lengket. Kan udah terkenal nih, oh hati-hati ya dengan tekstur yang seperti ini gitu ya. Mereka, si penjual ini merubahnya dengan tekstur yang seperti ini. Ini kan nggak lengket, kayak krim biasa. Tuh, ya kan? Betul. Nah, tapi ternyata menyalahgunakan obat keras. Jadi dicampur obat
steroid dan hidroquinon. Oh. Nah ini kalau sampai kuning begini udah kemungkinan besarnya ada asam retinoidnya. Artinya apa itu? Itu zat-zat vitamin A yang sebenarnya kalau cari di apotek ada obatnya, tapi golongan K, obat keras yang harus dengan peresepan dan pendampingan dokter. Konsekuensi penggunaannya? Tidak boleh dipakai jangka panjang. Jadi ada beberapa obat-obatan kayak hidroquinon, tidak boleh lebih dari 3 sampai 6 bulan. Harus dihentikan. Kalau dilanjutkan terus sifatnya seperti si merkuri. Melanositotoksik. Jadi awalnya mungkin dirasa fine-fine saja, Bagus malah. malah kelihatan glowing. Ternyata setelah 6 bulan, eng-eng-eng. Yes, eng-eng-eng. Dan kalau steroid itu meninggalkan efek ketergantungan. Sama kayak steroid, kayak hidroquinon juga. Kalau dipakai bagus kulitnya, tapi saat dia nggak pakai, tiba-tiba kulit jadi kusam dan gelap. Atau kalau steroid bagus banget, putih gitu ya, tapi waktu dilepas sehari 2 hari nggak pakai, langsung beruntus terjadi inflamasi. Jadi kayak harus pakai lagi. Dan bahkan juga pengusaha-pengusaha nakal nih, produsen-produsen, ya jangan berharap bahwa bisa lolos hari ini, hari berikutnya Anda bisa lolos, gitu ya. Betul. Karena ketika sudah dapat izin edar, dirasa sudah oke, satu produk dibuat sesuai dengan ketentuan, tapi malah di produk-produk lainnya dioplos. Betul. Biasanya di krim malam. Di krim malam biasanya. Biasanya di krim malam. Nah itu pola permainan yang mereka. banyak dilakukan. Banyak banget. Dan jelas kalau prinsipnya gini, sesuatu perawatan tuh nggak ada yang instan. Dan cara mereka mempromosikan itu tidak ada yang bisa bikin putih. Kalau bisa bikin putih, logikanya semua orang akan putih kulitnya. Iya kan? Tapi memang kulit kita kan punya jatahnya masing-masing, si melaninnya itu. Kalau yang gelap ya memang jatahnya warna melaninnya lebih gelap. Gitu, lebih banyak gitu. Nah itu yang nggak bisa kita ubah. Itu yang saya edukasi bahwa nggak bisa berubah gitu loh. Nah ini ada yang hitam satu nih dok. Nah ini hidroquinon yang sudah teroksidasi. Nah ini berbahaya dok. Hidroquinon, jadi sifatnya kalau dipakai jangka panjang bisa melanositotoksik juga, toksik terhadap melanosit. Yang terjadi malah jadi pigmentasi yang seperti kondisi Nurtia, okronosis. Jelas ini nggak punya izin BPOM ya dok? Nggak, tuh. Kelihatan juga nih, sama aja nih. Sama aja. Jadi ya kalau bisa dibilang. Nah, ini juga dia punya bau khusus juga ya dok ya? Khas ya? Khas. Ini kalau kayak gini ya dok ya, ini tersebar luas di pasaran dok? Masih dok? Masih. Dan produk ini semua masih ada dok? Masih. Ini saya dapat beli. Jadi yang sudah ada di public warning BPOM, bahkan yang sudah ketahuan ada bahan berbahaya, mereka menciptakan produk baru lagi. Oh ya? Jadi saya selalu bilang, guys tolong perhatikan reputasi brand supaya jangan terjebak lagi. Karena mereka tuh mengandalkan obat keras atau merkuri. Jadi mereka buat akal aja gitu, buat lagi dengan kemasan baru, buat lagi dengan brand baru yang akhirnya ya ketahuan lagi gitu. Kan ada di public warning itu ada beberapa brand yang ketahuan terus setiap public warning ada brandnya beberapa kali siklus gitu dan masih menjual hal yang sama. Nah, satu yang dokter tunjukkan tadi yang sengaja kita pisahkan di sini, ini yang sudah dapat izin edar ya dok? Iya. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda. Di sini ada izin edarnya. Nah ini harus dicek lagi ya, cuman dicurigai. Bahan-bahan berbahaya dok? Diduga. Ini agak beda sih dok. Terlalu. Iya, tapi tetap aja. Tetap aja. Seharusnya looknya seperti apa sih dok? Looknya seperti ini. Makanya orang suka ketipu. Looknya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat nih. Dokter menduga ini mengandung merkuri. Iya, terus nggak homogen kan? Kayak ada campuran, betul. Ngaduknya nggak rapi gitu. Ini kan beda ya. Udah dapat izin edar dari BPOM, tapi diduga kuat ini juga mengandung zat berbahaya. Patut diantisipasi. Apakah kemudian ini yang termasuk dari 34 belum merek yang kemarin? Belum. PR BPOM banyak banget. Banyak ya? Itu hanya baru sebagian kecil banget. Oke. Ini harga produk berapa kira-kira dok untuk satuan produk seperti ini? Rata-rata kayak gini 60 sampai 80-an. Oke. Seperti ini. Berarti ada yang 600.000 isinya begitu. Oh ya? Coba tunjukin dok. 600.000 ini. Oh ini paket berarti dok? Ini yang ini potnya, yang bagus.
Ini 600.000? Iya, sama ini nih. Nih, satu paket pagi malam, sabunnya, tonernya, ini 600.000 segini. Sabun dan tonernya juga bermasalah? Iya, pasti. Jadi gini, ini memang harus dari Dia jual harus tapi kita tidak tes. punya izin, Beb? Nggak ada izinnya ini. Ini nggak ada izin. Dan sabun ternyata juga bisa dimasukkan merkuri ya. Hati-hati. Sabun. Sabun juga bisa mengandung merkuri? Kalau toner juga bisa merkuri, bisa hidroquinon, bisa tretinoin. Ini ada facial shop-nya atau Ini promosi masih banyak wajahnya. kok ya, masih banyak di pasar. Atau dia nggak punya izin, dia jual di angka 600.000, banyak peminatnya. Banyak. Wow. Mungkin karena mahal dikiranya aman kali ya. Ada dulu sampai 1 jutaan lebih yang ini nih. Saya sih khawatir ya dok, gini, ini produk-produk ini mereka ada di pasaran, Iya. tentu dengan permainan media sosial hari-hari ini Betul. tersebar luas, reach-nya dan jangkauannya lebih luas karena endorsement Iya. atau reviewer dari KOL ataupun influencer. Saya mau tanya menurut dokter itu gimana sih fenomena itu? Kalau ke influencer, apalagi artis-artis, rata-rata tuh sudah ada izin edar BPOM. Oke. Harusnya. Tapi kemarin kena ya, ada beberapa artis juga kena. Iya. Ternyata public warning isi kandungannya ada obat keras atau merkuri. Nah itu ngeri banget tuh ya, peranan sebagai endorsement atau sebagai reviewers ya. Makanya sampai saat ini pun akhirnya saya termasuk dokter yang jarang, hampir nggak mereview Oke. atau menerima endorse untuk krim-krim perawatan wajah. Itu yang Sekalipun saya ditawarin. takutin. Yes, saya takut. Banyak tawaran itu. Banyak. Oke. Tapi nggak saya terima. Kenapa takut? Dok? Awalnya bagus, tapi yang dijual di pasaran tuh bisa lain. Dia bener pakai pabrik ini, kita cek oke sesuai, tapi waktu dijual di pasaran yang dioplos. Apakah dia mengaku bahwa ketika itu di reselling atau di repackaging, relabeling oleh mitranya malah tidak seperti yang diharapkan begitu? Atau sesungguhnya itu sebuah dalih saja? Dalih aja kalau menurut saya. Seharusnya dia bertanggung jawab penuh Betul. dalam setiap produk Siapa kosmetik pemiliknya. yang dia pasarkan. Betul. Pemiliknya lah yang bertanggung jawab. Bicara soal tanggung jawab, sebagai seorang edukator kesehatan kulit, banyak dokter juga yang review-review produk kecantikan, dan tidak sedikit mereka juga yang dalam tanda kutip ya ikut mempromosikan. Kira-kira gimana dok bicara fenomena itu? Sulit bagi kita untuk menerka ini bener nggak sih reviewannya, Ya. atau jangan-jangan karena sudah ada bayarannya? Media promosinya kita harus perhatikan betul. Cara mempromosikannya. Tidak ada yang instan, Yeah. tidak ada yang bisa memutihkan, tidak ada yang bisa untuk menghilangkan kata-kata yang terlalu berlebihan, menjanjikan sesuatu yang tidak masuk di logika. Overclaim. Nah itu udah lebih hati-hati aja, lebih waspada. Hanya itu sih yang bisa selain nomor BPOM ya, selain izin edarnya jelas, kemudian siapa yang bicara kita udah, oh ini bagus nih, artisnya oke nih gitu. Sama caranya menjual si brand itu bagaimana. Konsumen bukannya terdidik, mereka malah dibingungkan. Iya, Ini malah mana yang jadi harus kena dipercaya? drama ya. Betul, Ada dramanya di sini. betul. Itu sebenarnya oknum-oknum aja sih. Something wrong behind that. Iya, karena dokter itu punya etika profesi ya. Betul. Jadi kita nggak bisa juga promosi kayak berlebihan banget, gila-gilaan menganggap ini paling baik atau apa, itu kan nggak bisa. Ada etika itu. Selama dokter bisa memegang etika profesinya, saya rasa baik-baik aja sih. Dok, terakhir nih dok, apa pesan bagi calon konsumen di sana? Dalam artian bahwa ya tentu saja yang namanya produk pastilah ya membawa kebaikan bagi diri mereka sesuai dengan harapan. Bagaimana dokter Ika memberikan semacam pesan lah kepada publik luar sana? Untuk perawatan wajah, kalau pesan saya, kalian gunakan basic skincare. Temukan yang pas. Pada saat menggunakan produk, memilih produk, itu harus jelas dulu izin edarnya. Terus dipakai. Kalau ada rasa yang perih, panas, cekak-cekit ya, terus tiba-tiba kulitnya jadi kemerahan, kulit yang ngelupas, please langsung di stop. Jangan ada dengerin, itu lagi proses. Nah, itu yang bikin kalian tuh nanti tambah glowing, tunggu prosesnya. Itu patut dicurigai, karena apa isinya?
kok sekeras itu. Karena dari BPOM itu ada ketentuan dosis-dosis yang tidak boleh dilampaui kalau kita mau lulus ujinya gitu ya. Pas setelah nomor izinnya keluar, Dia memodifikasi. Dia memodifikasi isinya. Yang pertama, kita tidak main-main. Pas kita temukan, langsung ngambil tindakan. Tindakannya pencabutan. Bukan hanya pencabutan, kita mau kasih sanksi sosial. Kita umumkan. Di tengah maraknya peredaran kosmetik ilegal atau berbahaya di pasaran, Badan Pengawasan Obat dan Makanan terus mengintensifkan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Selama triwulan 2 tahun 2025, 34 kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Adapun pada Agustus ini, BPOM mencabut 21 izin edar kosmetik dengan komposisi tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Dan 14 kosmetik dengan promosi melanggar norma kesusilaan. Upaya yang dilakukan BPOM ini pun sebagai bentuk menjunjung etika dan tanggung jawab terhadap konsumen. Dan berikut wawancara Abraham bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Taruna Ikrar. Sobat, saya Abraham Silaban. Kita hadir di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kita akan coba mencari data termasuk upaya penindakan yang terus dilakukan oleh petugas-petugas. Dan termasuk pengawasan-pengawasan yang disebutkan bahwa data dari tahun ke tahun, apalagi tahun 2024 hingga 2025, bahwa temuan produk kosmetik ilegal alias kosmetik tanpa izin edar maupun kosmetik palsu, ini masih saja ditemukan. Kita akan lihat apa solusi yang ditawarkan, apa hal yang ditekankan sebagai upaya untuk penindakan agar peristiwa ini betul-betul bisa diatasi. Saya Abraham Silaban bersama dengan Prof. Taruna Ikrar, Kepala Badan POM. Di sini di Common Center ya, ini Prof ya? Ini ruangan ini namanya Common Center. Tempat kita common seluruh Indonesia, mengontrol seluruh Indonesia dan mensupervisi seluruh Indonesia. Ini di ruangan ini. Ini dia ya, Prof ya. Ini salah satu data registrasi kosmetik, Prof. Izin, Prof ya, kita mendekat ya. Khusus kosmetik ini. Ini yang terregister ya, Prof, berarti? Yang terregister. 4 tahun terakhir itu ada 360.000. Merek ya, Prof ya? Merek. Itu nomor izin edar selama 4 tahun. Rata-rata setiap tahun itu ada 90.000 yang terregistrasi baru. Jadi per bulan nomor izin edar itu hampir 10.000 tiap bulan. 8.690. Ini hanya untuk kosmetik, bukan suplemen, obat tradisional. Obat itu belum termasuk. Pangan juga belum termasuk. Kalau pangan kan luar biasa banyaknya juga. Apalagi kalau digabung dengan PIRT, ya bisa 1 jutaan tiap tahun. Jadi luar biasa. Sangat banyak yang kita awasin. Banyaknya izin edar ini tidak memastikan bahwa produk-produk kosmetik yang berjalan di pasaran ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan. Prakteknya kami masih melihat upaya penindakan terus dilakukan. Informasi terakhir, lebih dari 30 produk kosmetik ditemukan ternyata masih mengandung bahan-bahan berbahaya. Betul, Prof? Ya, betul. Untuk 3 bulan terakhir saja, kita tindakin ada 34 merek yang kita cabut izinnya. Karena mengandung zat yang berbahaya, misalnya mengandung merkuri. Mengandung retinoid, mengandung obat kimia, bahan kayak misalnya dexamethasone. Dia juga mengandung hidroquinon. Nah, jadi zat-zat ini berbahaya, bisa merusak ginjal, bisa merusak janin. Ini sudah ditampilkan, Prof? Iya. Ini yang ditampilkan salah satunya. Ya. Produk yang berbahaya ditampilkan di BPOM Common Center. Iya.
kami bersama dengan Prof. Taruna di sini dan melihat salah satunya, tentu ini dietalasekan dan ini bisa diakses oleh publik. Bisa diakses oleh publik. Kenapa? Karena publik harus tahu mana produk yang berbahaya. Kita tidak mungkin umumkan sembunyi-sembunyi, kita publish. Oke, ini salah satu produknya, Aini Beautiful Secret Facial Wash. Artinya ini produk pencuci muka yang mana kandungan bahan berbahayanya adalah merkuri. Nah, merkuri itu bisa mengakibatkan perubahan warna kulit, bintik-bintik, alergi, iritasi kulit, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kerusakan ginjal ya, Prof ya? Iya. Nggak main-main ini, Prof. Makanya Badan POM sebagai lembaga yang mengayomi dan memastikan jaminan keamanan, jaminan klaim, dan jaminan kualitas. Kita tidak main-main dengan keputusan itu. Kita ingin melindungi rakyat. Jadi kalau berbahaya kita cabut. Nah, pada prakteknya ada yang menarik di sini nih. Nomor izin edar NA 18241207746. Dalam artian bahwa sesungguhnya apakah produk ini sudah mengantongi izin edar dan kemudian ditemukan ternyata ada barang berbahaya dalamnya. Iya. Jadi begini ceritanya. Ada nomor izin edarnya betul. Iya. Oleh karena itu sistem registrasi di Badan POM itu terbagi atas 4 sistem. Ada yang high risk, risiko tinggi. Misalnya obat. Itu biasanya proses pengecekannya, pre-marketnya sangat ketat. Nah, ada juga yang medium misalnya kayak makanan yang dikonsumsi itu agak sedikit medium, jadi kita gabungkan keduanya. Nah, tetapi yang rendah kita lakukan sistem notifikasi. Artinya? Apa itu notifikasi? Artinya mereka mendaftarkan produknya dan menjelaskan apa isinya, dan sesuai isi itu dengan sistem notifikasi itu, maka kalau dia memenuhi syarat akan mendapatkan izin. Tetapi kalau bagi yang tidak memenuhi syarat tentu langsung tertolak. Tapi tunggu dulu, Prof. Ini kan kita bicara risiko tadi, risiko kesehatan yang disebutkan tadi, alergi, kemudian juga ada perubahan kulit, kemudian bahkan kerusakan ginjal. Ini kan risiko bukan rendah, Prof. Ini risiko kesehatan yang tinggi, Prof. Bukan itu. Kosmetiknya risiko rendah. Tapi kan dia berbohong. Pada saat dia daftar, memasukkan produknya ini, dia tidak lampirkan itu bahwa ini mengandung A, mengandung B, mengandung C. Artinya ada 2 kesalahannya. Kesalahan pertama, dia tidak mencantumkan kandungan produk yang sesuai dengan apa yang ada. Atau kesalahan kedua, mungkin pada saat dia memasukkan hingga dia dapat nomor izin, dia betul-betul tidak ada kandungan berbahaya itu. Pas setelah nomor izinnya keluar, dia memodifikasi. Dia memodifikasi isinya. Oke, ada kandungan-kandungan lain yang tidak sesuai ketentuan yang di awal dimaksudkan. Iya, itu begitu. Oleh karena itu, apapun lewat yang pertama atau yang kedua, artinya kan ini sudah melanggar aturan. Tapi yang jelas publik akan mengira harusnya kan pengawasan itu lebih ketat, bisa ditekel sedari awal begitu, Prof. Karena pada prakteknya kalau kita lihat korban-korbannya kan, ya ini juga. Nah, ini supaya tidak kesalah pengertian. Seolah-olah kita mempermudah, bukan mempermudah. Karena harus diyakini ini memang yang 34 yang terlarang ini tidak bisa keluar nomor izin edarnya seharusnya. Tapi dia melakukan kebohongan pada saat mendaftar atau pada saat setelah nomor izin edarnya keluar baru dia tambahin. Nah, tapi harus diingat, Badan POM itu tidak ini lembaga negara yang punya kewenangan sangat besar. Caranya adalah tidak semua sistem notifikasi kita lakukan. Kita lakukan sampling. Coba lihat 360.000 lebih produk, 360.000. Kalau semuanya tidak akan mungkin diuji satu persatu. Nggak mungkin diuji persatu. Tetapi kita lakukan sampling pemeriksaan di antara yang dicantumkan itu ya kita cek secara sampling. Yang kedua harus disadari juga pas setelah nomor izin keluar
tim kami itu secara periodik datang ke tempat-tempat penjualan untuk memeriksa tanpa harus diketahui oleh si owner. Jadi saya mau ingatkan sama pelaku industri di bidang kosmetik, jangan mentang-mentang kita mempermudah proses perizinannya, karena bayangin dulu 3 bulan, Betul. kita potong sekarang cuma 2 minggu sudah bisa keluar. Kita sudah kasih apa yang disebut dengan kemudahan untuk berbisnis, tapi Anda mencederai aturan itu. Bisa saja aturan ini kita rubah kembali, kasih kembali jadi 3 bulan atau lebih, tapi pre-marketnya kita perketat. Nah, itu tergantung kondisi apa yang terjadi. Tapi sekarang ini dari 360.000 lebih, hampir 400.000 yang bermasalah kan 34. Betul. Dan saya yakin ini bermasalahnya setelah keluar karena memang yang bersangkutan mungkin nakal. Setelah dapat nomor izin edar, dia lakukan apa yang disebut dengan nambah-nambah supaya kelihatan cepat ada reaksinya. Tapi ini kan masyarakat berbahaya. Maka kita perketat betul di post-market. Apa pengetatan yang kita lakukan di post-market? Yang pertama, kita tidak main-main. Pas kita temukan, langsung ngambil tindakan. Tindakannya pencabutan. Bukan hanya pencabutan, kita mau kasih sanksi sosial. Kita umumkan. Ini kejadian untuk seperti ini dibawa ke pimpinan saya baru mulai. Kita umumkan dulu. Dipublikasikan. Produk-produk mana saja yang melanggar ketentuan. Iya, karena kita pingin rakyat kita, termasuk pelaku usaha harus sadar. Bukan hanya sanksi administrasi, tapi sanksi sosial. Kan kalau ini terpublish kayak gini kan, misalnya dia punya produk lain 10 bisa terpengaruh. Berpengaruh. Karena dalam bisnis itu trust itu hal yang penting. Penting sekali. Satu kali mereknya bermasalah terus. Nah, kalau dia bermasalah lagi, ada orang yang merasa dirugikan, misalnya produk ini. Iya kan? Produk ini terbukti merugikan orang lain. Orang yang tersebut, konsumennya bisa melapor ke kami, dan kita laksanakan sanksi pidana. Jadi sekarang main-main, jangan dikatakan, oh cuma sanksi administrasi, sanksi sosial, akan bisa menuju ke sanksi pidana. Ancaman hukuman, Prof? 12 tahun penjara. Dan denda 5 miliar per item. Jadi kalau dia punya 10 item, 50 miliar. Kalau denda itu. Dan itu bisa terjadi. Jadi itu yang disebut perketat di post-market. Kita mau ajarin pelaku usaha, kita mau ajarin rakyat kita. Jujur. Tapi sudah ada portfolio kasusnya tidak, Prof, yang ujung-ujungnya sampai ke pidana? Jangan sampai dianggap bahwa ini melempem. Mira Hayati sudah diputuskan 4 tahun penjara. Yang di Makassar itu, yang mengandung merkuri. Itu setelah proses banding ya? Iya, dan kalau dia banding lagi boleh jadi 12 tahun penjara. Tapi tentu tidak mudah, Prof, dengan model bisnis yang sekarang sudah terkonversi di media sosial, e-commerce dan lain sebagainya. Bagaimana pengawasan dilakukan di sana, Prof? Karena aktivitas transaksi jual beli terjadi begitu cepat, bahkan bagaimana ya Prof melihat? Tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah, tapi kita tidak akan menyerah karena ini tugas mulia dari bangsa kita, tugas mulia dari negara untuk mengawal rakyat kita. Walaupun tidak mudah, maka kita akan melakukan apa yang disebut modernisasi sistem pengawasan kita. Modernisasi dalam sistem pengawasan bersifat digital itu kita juga canggih, makanya di Kedeputian 4, deputi yang melakukan penindakan itu ada Direktorat Penyidikan, ada Direktorat Cegah Tanggal, Direktorat Cyber, dan Direktorat Intelijen. Dan itu punya pasukan di bawahnya. Dan sekarang ini saja sudah ada 309.000 tautan yang kita minta kepada Kementerian Komdigi untuk di take down. Karena? Melanggar aturan. Apa yang dia promosikan, jual di situ, belum ada nomor izin edarnya. Ada nomor izin edarnya, overclaim, atau bahkan berbahaya kan.
pengiklanannya berlebihan. Oke. Nah, itu Termasuk salah satu yang disebutkan tadi iklannya yang melanggar norma kesusilaan. ada. Ini baru-baru ini kita putuskan. Ini coba kita tampilkan. Nah ini ya Prof ya, 14 kosmetik dengan promosi yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan ya. Ini dipromosikan di sosial media dan ini melanggar karena tanggung jawab yang berhubungan dengan periklanan juga di Badan POM, labelingnya tanggung jawab kita. Jadi mengiklankan advertisement dan sebagainya kalau tidak sesuai kita punya melakukan penindakan seperti ini. Kalau dia mempromosikan lantas merugikan perusahaan lain karena menjelek-jelekkan perusahaan lain, tentu ada 2 undang-undang yang bisa berperan lagi. Yang dijanjikan sekian ternyata tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh konsumen dalam hal ini. That's correct. Itu bisa dituntut? Bisa dituntut. Bisa dipidana? Bisa. Balik lagi begini Prof, bagaimana kemudian publik yang katakanlah bertanya ya Prof ya, kalaulah mereka melihat satu produk, terus kemudian produk ini ramai digunakan oleh katakanlah KOL ya atau influencer hari-hari ini Prof, dan ingin menguji bahwa produk ini apakah betul. Kalaulah kemudian kita lihat hari-hari ini kan ada yang namanya trend review produk Prof, produk kosmetik, betul ya Prof ya, ketika produk kosmetik sudah direview oleh salah satu figur KOL, maka produk itu dianggapnya naik kelas. Tapi belum tentu sesungguhnya produk itu sesuai dengan kualitas, apalagi sesuai dengan ketentuan BPOM. Bagaimana memastikan bahwa konsumen ini bisa terlindungi? Nah, yang pasti ada statementnya Badan POM. Ya. Pastikan kata BPOM, bukan kata yang lain. Yang berikutnya kita punya cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, cek masa kadaluarsanya. Kita harus ajari, kita arahkan masyarakat untuk mengerti ini. Karena kemasan, label, izin edar, dan masa kadaluarsa itu kita kontrol, Badan POM mengontrolnya. Jadi kalau sudah sesuai dengan aspek itu, tentu akan bisa memastikan produknya aman, ya kan? Prof, tentu Prof juga melihat bahwa fenomena review produk ini bukan hanya datang dari kalangan influencer, bahkan belakangan juga mereka yang berlatar belakang disiplin ilmu kedokteran juga mengaku-ngaku mereka bisa mereview produk. Anda melihat bagaimana fenomena dokter yang mereview produk-produk kecantikan dan mengaku-ngaku bahwa apa yang mereka sampaikan lah itu yang paling benar? Begini, oleh karena itu kita mengerti dan kita lihat situasi sekarang. Makanya Badan POM mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukum. Peraturan nomor 16 tahun 2025, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik tentunya. Di situ ada rambu-rambu yang kita berikan. Salah satu rambu-rambu di aturan itu pertama mempertegas, mereview harus mempunyai kompetensi. Yang kedua, selain kompetensi, dia harus objektif dan jujur. Ini yang sulit, Prof. Nah, ini yang sulit kan? Ya, seseorang yang dalam tanda kutip ya sudah menerima perjanjian pembayaran, apakah hasil review berdasarkan kejujuran? Nah, at least dia declare, saya mereview produk ini atas dasar saya dibayar atau dikontrak oleh produsen A, produsen B. Sehingga pada saat terjadi konflik kepentingan, kita sudah tahu mau ke arah mana reviewer ini mau berpihak. Kan itu deklarasi dari dirinya bahwa saya mereview atas nama perusahaan A, itu menunjukkan bahwa supaya masyarakat ngerti. Kalau dia misalnya melebih-lebihkan perusahaan atau produk dari perusahaan A, wajar dong karena dia dibayar. Betul. Itu yang bagian dari karena kejujuran. Brand ambasadornya kira-kira begitu ya, Prof? Wajar kan? Dia harus mendeklarasikan diri seperti itu. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 pasal 435 itu mempertegas. Barang siapa yang memperjualbelikan,
mempromosikan atau mendistribusikan bahkan memakai Iya. produk-produk kefarmasian termasuk kosmetik yang tidak sesuai standar, maka bisa dihukum 12 tahun penjara atau 5 miliar. Kalau dia mempromosikan lantas merugikan perusahaan lain karena menjelek-jelekkan perusahaan lain, tentu ada 2 undang-undang yang bisa berperan lagi. Undang-undang ETA, ya kan? Atau undang-undang persaingan usaha. Nah, itu masing-masing ada hukumannya. Kenapa kita mengatakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan? Karena kita juga menghormati hak masyarakat secara keseluruhan sebagai konsumen untuk memberikan review. Tapi partisipasinya harus terstruktur, tertata, ada guide-nya sehingga tidak menyimpang. Seperti yang kelihatan seperti sekarang ini kan mereka saling menuntut. Betul, Prof. Dan iya, ada contoh kasus ya, Prof. ada contoh kasus. Iya. Ada yang sebut ada unsur atau kandungan white tomatoes-nya sekian misalnya begitu. Saya nggak mengerti, Prof. Prof yang lebih mengerti itu. Iya. Ternyata klaimnya sekian, ternyata kandungannya sekian. Iya. Yang dijanjikan sekian ternyata tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh konsumen dalam hal ini. That's correct. Itu bisa dituntut? Bisa dituntut. Bisa dipidana? Bisa. Oke. Kan begitu. Jadi ini bagian dari perlindungan masyarakat yang kita melakukan. Jadi tujuan peraturan itu kita masukkan, kita mengkanalisasi hak masyarakat sebagai konsumen. Tetapi selanjutnya kita juga mengkanalisasi alur hukumnya bagaimana kalau terjadi penyimpangan. Dan kalau kita lihat kegaduhan si paling ahli kosmetik ini, Prof, di media sosial. Ahli. Ya, betul-betul dia ahli, dia sekolah. Ya, kita tidak pernah tahu, Prof, karena kan yang kita pahami bahwa seseorang yang dianggap berlatar belakang dokter, lulusan sarjana kedokteran, dianggapnya memiliki kemampuan atau cukup mumpuni kemudian ya untuk mereview produk-produk demikian. Kan saya tidak pernah tahu ya apakah itu bisa dijadikan rujukan ataupun tidak. Tapi paling tidak gini, Prof. Yang pasti yang dijadikan rujukan adalah peraturan Badan POM nomor 16. Jadi dokter-dokter nggak boleh sembarangan? Nggak boleh sembarangan. Baca dulu itu aturan. Kalau tidak, dokter-dokter teman sejawat atau farmasi yang mereview bisa terjebak dengan aturan itu. Wah, bisa lari mulai dari administrasi, sanksi sosial hingga sanksi hukum. Hati-hati. Dan dokter-dokter itu pun bisa dituntut ya, Prof? Oh, bisa. Bisa dituntut. Sudah jelas guide-nya. Betul. Kegaduhan seperti ini, seperti apa sih lihat BPOM? Karena kan BPOM harusnya hadir di sana, Prof. Nah, Badan POM selalu hadir kan? Badan POM selalu hadir. Bahkan kalau di pengadilan itu kita diminta jadi saksi, kita sudah proklamasi di mana-mana, kita siap jadi saksi. Jadi Badan POM bersedia menjadi saksi. Yang paling penting lagi, lahirnya peraturan nomor 16 itu adalah karena melihat fenomena ini, tujuannya apa? Untuk melindungi semua pihak. Melindungi industri, melindungi masyarakat luas, dan melindungi para influencer sendiri karena dia sudah bisa bertindak sesuai dengan guide. Jadi singkat kata, Prof ingin mengatakan bahwa sesungguhnya BPOM hadir dalam kegaduhan membalas ramainya review produk kecantikan ataupun produk kosmetik. Tapi kita hadir bukan sebagai provokator, kita hadir sebagai bagaimana berupaya untuk menenangkan dan mengayomi semuanya. Prof. Itu yang pasti. Dari sini, Prof, saya mendapatkan sesuatu bahwa kalaulah ada tawaran untuk menjadi brand ambassador, harus lebih hati-hati, Prof. Betul. Terhadap produk kecantikan, kosmetik, apapun itu ya, Prof ya. Karena jangan sampai produk yang justru kita promosikan, justru berdampak ya tidak baik bagi kesehatan siapapun yang menggunakan. Betul ya, Prof ya? Betul sekali. Dan bila itu terjadi, influencer, KOL, brand ambassador, apapun namanya, itu juga bisa ditindak, Prof. Bisa dong. Bisa sesuai dengan aturan yang ada. Prof, terakhir, Prof, mengenai maraknya
kosmetik palsu, kemudian ilegal tentu saja. Palsu kan dia yang memastikan bahwa kalau ada produk originalnya tidak sesuai dengan yang original, Prof. Kemudian yang ilegal dia yang tanpa izin edar misalnya, Prof. Ini kan masih masif ya, Prof ya? Ya, betul. Pesan yang ingin disampaikan Prof supaya orang tidak main-main di bagian ini. Yang pertama, saya ingin sampaikan, percayalah lembaga negara, Badan POM. Oleh karena itu, kalau kepercayaan terhadap Badan POM muncul, maka laporkan semuanya yang para masyarakat rasakan, dapatkan ke Halo BPOM. Kita punya website itu, dan itu pasti direspon dalam waktu kurang dari 1 menit, tapi yang merespon tentu artificial intelligence dulu kan kita. Nanti setelah itu butuh validasi, butuh klarifikasi, tergantung masa validasi dan klarifikasinya untuk mengambil keputusan. Tapi yang jelas langsung diberi respon. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bagi pelaku industri, Badan POM itu telah mengeluarkan peraturan tentang partisipasi masyarakat. Nah, sekarang untuk menghindari maraknya apa yang kita sebut dengan selain pemalsuan ataupun produk-produk ilegal, maka Badan POM dibantu oleh seluruh masyarakat dan semua stakeholder sekarang bekerja secara maksimal, terus-menerus secara kontinu, baik itu lewat sampling, lewat laporan masyarakat, dan juga lewat intelijen kami dan cyber kami yang bertindak untuk mencek semuanya. Luar biasa. Profesor Dr. Taruna Ikrar sudah berbincang bersama dengan saya, Abraham Silabang. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof. Sukses untuk Anda.